Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan yang sudah hadir pada sharing session kali ini. Jadi di sharing session pada tanggal 10 ini kita akan membahas tentang file storage ya. Tapi ini bedanya dengan yang sebelumnya pada tanggal 20 bulan 12 kemarin itu. Kalau yang kemarin itu file storage on-prem yang ada di ITS. Kalau yang ini versi AWS langsung. Baik, sebelum memulai, rekan-rekan bisa mengklon repositori yang ada di link yang saya kirimkan di komentar. Bukan komentar, maaf. Maksud saya chat. Nah, di situ tapi klonnya agak beda ya. Di sini eh, setelah setelah klon ditambahi recurse submodul. Jadi kurang lebih nanti klonnya akan seperti ini. Mungkin bisa dicoba dulu kalau menemukan kendala di langsung on mic saja. Baik, di sini apa ada yang sudah bisa atau bahkan mengalami kendala waktu klonnya? Soalnya ini kan ada atribut tambahan memang. Jadi dia nanti ngeklon dua repositori dalam satu command.
Mungkin kalau misalnya mengalami kendala, misalnya clone-nya agak lama gitu ya, bisa coba diulangi aja, tapi dihapus dulu foldernya kalau misalnya udah kebuat sama kitnya.
Baik, ini sekiranya saya lanjutkan terlebih dahulu saja. Nanti kalau misalnya masih ada yang belum bisa menyusul. Baik, untuk rekan-rekan bisa geser ke branch yang namanya sharing session 10.01.2024 kosongan ya. Pastikan belakangnya itu ada kosongan. Bisa geser ke branch yang ada di mid chat. Kemudian untuk INV-nya bisa dimasukkan seperti ini. Seperti yang ada di chat. Seharusnya kalau misalnya INV-nya sudah di copy bisa dijalankan dengan perintah goran main.go atau goran titik juga bisa. Seharusnya sudah bisa jalan. Kalau misalnya ada yang belum bisa langsung diinterupsi saja. Nah, kalau sudah jalan untuk sementara kita hentikan dulu servernya, kemudian fokus ke bagian kodenya. Di sini ada library. Jadi kalau misalnya yang kemarin itu ada library khusus untuk file storage yang on-prem, sekarang ini ada yang versi untuk AWS ya. Untuk menginstalnya bisa ditambahkan dengan command yang saya taruh di Zoom chat. Kurang lebih kalau misalnya sudah terinstall akan muncul tulisan seperti ini ya. Jadi added github.com bla 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 dan seterusnya. Kalau misalnya mengalami error mungkin versi Golangnya perlu diupdate dulu ke versi yang paling baru. Setelah diinstal bisa ditambahkan lagi di INV seperti yang ada di Zoom chat. Jadi itu kredensial untuk AWS-nya kita pakai yang temporary dulu. Untuk uji coba kemarin ya bisa pakai kredensial yang itu dulu. Kemudian kita buat modul baru yang namanya AWS. Jadi bisa pakai perintah goran script /script.go make modul AWS. Nah, setelah ada tulisan modul AWS berhasil dibuat, kita langsung aja buat controllernya. Kita kasih nama file aja ya, file controller. Di sini fungsinya untuk menghandle semua request yang terkait dengan file storage ini. Jadi nanti kita cuma pakai satu controller saja sampai sampai akhir sharing session ini. Ya, filenya sudah berhasil dibuat. Kalau dibuka di sini akan ada satu metode bawaan ya, yaitu hello. Tapi nggak apa-apa, ini nggak dieksekusi, cuman sebagai contoh aja. Ini ya ini nggak dipakai kok.
Ini buat istilahnya boilerplate-nya saja supaya nanti rekan-rekan mudah tahu bagaimana strukturnya. Baik, sekarang kita geser ke bagian untuk mengupload file di AWS S3 ya. Di sini kita perlu sebuah command seperti kalau di Laravel kan kita pakai command ya kalau mau melakukan perubahan pada sistem. Maksudnya aksi yang mengubah kondisi sistem. Nah, ini kan kita mengupload file pasti pasti mengubahkan apa yang ada di sistem sehingga kita pakai command. Nah, untuk mempermudah sudah ada scriptnya, run script slash script.go make command AWS upload file. Kasih nama upload file aja. Ini snake case saja ya. Jangan jangan pakai casing yang lain karena sementara masih menghandle yang snake case saja. Nah, setelah dibuat bisa dibuka filenya. Nah, filenya ini setelah dibuat sudah ada template-nya ya. Template-nya kita dapat request, comment, sama execute. Di sini request-nya sudah ada konteks. Ya ini nggak apa-apa nanti diisi dari controllernya. Lalu yang bawahnya nanti mengikuti saja. Nah, ketika kita mau upload file, tentu di request-nya kita perlu filenya itu sendiri kan. Nah, untuk di Golang sendiri, terutama pakai framework Gin ini, itu kita bisa pakai variabel dengan tipe data multipart, multipart dot file header seperti ini. Kemudian untuk komennya sendiri, karena kita memerlukan upload ya ke AWS S3, jadi kita perlu mengimport library-nya ke command ini. Nah, kita import aja S3, variabel tipe tipe datanya adalah s3.s3. Jangan lupa dikasih pointer ya. Nah, setelah di save seharusnya kalau di VS Code langsung diimport ya. Setelah melakukan instalasi tadi itu harusnya sudah langsung terimport github.com/dptsi/go storage/s3. Setelah itu bisa ditambahkan ke konstruktornya. Lalu konstruktornya membuatkan objek upload file command tadi dengan isian S3. Kemudian di sini ada ada keterangan bahwa kita bisa memodifikasi return value dari fungsi execute ini seperlunya. Misalnya kita mau menambahkan ID dari filenya. Biasanya kan kalau misalnya kita kita melakukan create data itu kan kita nggak tahu ya ID-nya nanti yang di generate itu seperti apa. Nah, nanti gimana caranya kita tahu? Terutama untuk di front end ya. Misalnya langsung mau di redirect ke sesuatu hal yang barusan dibuat itu tadi, itu gimana? Nah, itu cukup ditambahkan aja return value-nya. Jadi karena mumpung Golang ini support ya untuk multiple return value jadi ditambahkan aja. Misalnya kita mau nge-return ID ya udah ditambahkan ID string. Kemudian return value-nya ini nanti menyesuaikan. Jadinya ada dua yang di return. Nah, bagaimana kita mengupload file di AWS? Pertama kita harus dapat filenya dulu. Untuk mendapatkan filenya itu bisa langsung dari file header yang tadi ada di request ini. Request file header dot open. Jadi nanti filenya akan dibuka sama sama aplikasinya. Kemudian jangan lupa di handle errornya.
Kalau errornya tidak sama dengan nil, bisa langsung return string kosong saja karena ya kan kalau ada error kita nggak ada ID yang bisa di return. Kemudian bisa pakai format atau FMT error F upload file comment. Misalkan ini gagal ya dalam membuka file, jadi ditulis saja fail to open file, ditambahkan persen persen W di akhir, kemudian koma error. Nah, ini maksudnya seperti apa? Maksudnya ini akan mereturn error dengan format seperti yang ada di sini, upload file comment, fail to open file persen W ini. Nah, ini adalah formatnya. Kemudian persen W ini nanti akan di replace dengan error. Nah, persen persen W ini apa? Jadi persen W ini kayak kita membungkus errornya gitu. Jadi setelah dibungkus nanti waktu di controllernya bisa di handle gitu. Nanti semacam semacam stack trace gitulah kalau di dalam pemrograman yang lain, misalnya PHP ataupun Java gitu. Jadi kita pakai persen W. Untuk referensinya nanti akan saya share tentang tentang error wrapping ini. Sementara kita lanjutkan dulu saja. Nah, untuk library AWS ini kita perlu untuk melakukan parsing file name sama extension secara manual. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita ambil extensionnya dulu. Kenapa kok extensionnya dulu? Karena secara bawaan dari Golang itu sudah ada handlernya sendiri untuk mendapatkan extension, yaitu pakai file path.txt. Kita ambil dari file name-nya. File name yang ada di file header. Kemudian untuk mendapatkan file name cukup dipotong, cukup pakai nama filenya, kemudian dipotong extensionnya. Begitu saja. Jadi strings untuk memotong bisa pakai trim trim suffix ini, kemudian stringnya apa, file name, kemudian extensionnya. Jadi nanti yang ada di file name ini akan dipotong, suffixnya akan dipotong sama extensionnya. Nah, ketika sudah dapat, bisa langsung diupload aja pakai S3 ini, library S3 tadi, kemudian upload. Untuk parameter pertama di oper konteksnya ini tadi, kemudian file untuk yang kedua, kemudian ketiga keempat berturut-turut adalah name sama string. Bisa langsung dipasing saja. Nah, ini fungsi upload yang ada di library S3 ini akan mengembalikan dua return value ya, yaitu file info sama error. Jadi kalau ya seperti biasa kalau misalnya ada error, prioritas dulu handle errornya dulu, baru kita baca file infonya, return value yang pertama. Sehingga kita bisa masukkan ke variabel, kemudian di handle errornya. Jangan lupa kita return string kosong saja, soalnya nggak ada ID yang bisa di return kalau misalnya error. Kemudian kita lakukan error wrapping seperti yang ada di atas tadi. Kita samakan aja ya formatnya, supaya konsisten. Kilas tentang error wrapping ini, kalau misalnya kita pakai persen %W, berarti nanti bisa bisa kita bisa kita unwrap. Jadi kayak semacam stack stack trace gitu bisa. Jadi nanti errornya nggak akan random gitu kayak misalnya error apa gitu. Tapi kita tahu yang error itu dari bagian mana. Soalnya ada pembungkusnya yaitu ya ini upload file comment fail to apa gitu.
Jadi kita bisa tahu letak errornya itu di mana. Nggak cuman nggak cuman langsung asal lempar error saja. Jadi biasanya kan seperti ini. Nah, kalau seperti ini kita nggak tahu itu errornya error yang dari mana, sehingga kita perlu nambahin informasi tambahan di sini supaya mempermudah kita waktu debugging. Nah, sudah ketika errornya sudah dihandle, kita bisa langsung return file ID-nya saja. Nah, untuk returnnya bisa kita dapatkan dari info. Nah, ini ada file ID di sini. Nah, kita bisa pakai itu. Baik, kemudian kita pindah ke controller. Di sini bisa ditambahkan komannya yang sudah kita buat tadi. Tipe datanya adalah command dot upload upload file command ya. Kemudian ditambahkan juga di konstruktornya. Kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kan tadi sudah ada fungsi hello itu tadi. Nah, kita ubah aja karena kita nggak perlu yang fungsi boilerplate itu tadi. Kita kasih nama upload file. Kemudian kita bisa mengambil file header dari konteks ini dengan cara menggunakan ctx.form file. Nah, di sini kita namanya adalah file. Jadi nanti kalau misalnya upload upload file di Postman pakai form data yang namanya itu file. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya ada error, kita handle dulu. Untuk handle errornya di level controller cukup seperti ini aja. ctx.error, kemudian return. Sudah itu aja sudah cukup. Kemudian kita bisa mengeksekusi command yang tadi sudah dibuat, upload file command dot execute. Nah, ini kan parameternya request ya, berupa upload file request. Kita buat saja command dot upload file request. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian diisi ctx atau konteksnya diisi dengan ctx dari web.context ini. Kemudian file headernya diisi dengan file header yang sudah diparsing di line 26 ini tadi. Di sini kan tadi fungsi execute sudah mengembalikan ID sama error ya. Nah, kita masukkan semuanya ke dalam variabel file ID, kemudian error. Pertama, jangan lupa handle errornya terlebih dahulu. Sekali lagi, kalau misalnya di level controller ini bisa pakai ctx.error. Ya, yang nggak pakai S ya. Jadi kalau pakai ini keliru. Jadi pakai yang error gini aja. Kemudian dipasang errornya apa. Kemudian jangan lupa di return. Kalau enggak dia langsung bablas terus. Nah, setelah itu bisa kita kembalikan datanya ke ke API. Misal kita pakai ini sesuai dengan standar response API ya. Jadi ada kode, message sama data. Message-nya kita ganti dengan success. Kemudian datanya ini berupa map. Nah, untuk map ini direpresentasikan dengan web.h. Kemudian bisa kita isi file ID. File ID-nya bisa kita kasih file file ID yang dikembalikan sama upload file command. Baik, kemudian kita geser ya ke bagian modul AWS, kemudian di provider.
Provider ini ada dependency.go. Kita bisa menginisiasikan library. Misal kita mau pakai library S3 ya. S3 berarti kita bisa pakai s3.new s3 yang dari dptsi Go Storage. Nah, di sini kan dia menerima config ya. Eh, maksud saya konteks. Nah, konteksnya ini bisa diambil dari mod.app.context. Jadi ini konteks aplikasi secara keseluruhan itu ada di mod.app.context. Nah, ini bisa dibuat untuk menginisiasi semua objek ya di level dependency.go terutama. Jadi kita masukkan saja konteksnya, kemudian dia menerima config. Confignya ini berupa s3.config. Nah, di sini kita passing apa yang ada di env yang pertama tadi itu dari S3 region, S3 bucket, S3 access key ID sama secret access key. Kita passingkan saja. Region kita ambil dari env, misalkan. Ya, kita sesuaikan saja namanya dengan yang ada di env-nya, S3 region. Kemudian diteruskan dengan bucket, kita ambil OS get env S3 bucket. Kemudian access key ID bisa diisi juga dari env. Yang terakhir adalah secret access key. Nah, ini fungsi new S3 ini mengembalikan dua return value ya. Yang pertama instance-nya itu sendiri, kemudian error. Nah, untuk di level dependency ini gimana kita menghandle errornya sangat mudah ya. Bisa bisa pakai panik ini aja. Jadi kalau misalnya objeknya gagal tercreate, servernya langsung macet ya, nggak bisa jalan. Sehingga di sini kita bisa bisa langsung ngefix di awal, nggak ketika runtime waktu berjalan tiba-tiba nggak bisa gitu. Jadi lebih baik langsung fail di awal saja. Nah, kemudian kita instansiasikan command-nya tadi, upload file command. New upload file command, kemudian ini tadi S3-nya bisa dipas ke situ. Nah, ini yang agak beda di controller. Jadi bisa di bind. Bindnya itu menggunakan app.bind. Nah, ini sedikit berbeda ya dengan yang sebelumnya karena base Go-nya yang baru ini sudah menggunakan framework yang baru, tapi formatnya kurang lebih masih sama. Langsung dibuat saja untuk yang file, kemudian dipasing. Untuk yang pertama dia menerima aplikasinya yaitu dari mod.app. Kemudian kita kasih nama untuk servisnya. Nah, ini eh, konvensinya kurang lebih seperti ini ya. Nama modulnya, kemudian objeknya apa. Ini kan controller ya. Jadi kita kasih nama serupa. Kemudian nama nama entity-nya yaitu file. Kemudian bisa dilanjutkan dengan function. Nah, ini kalau di VS Code sudah ada, bisa bisa langsung pakai yang autocomplete-nya. Nah,
sudah langsung di generate seperti ini. Nah, kemudian di return saja menggunakan konstruktornya. Nah, konstruktornya ini kan menerima upload file command. Bisa langsung pakai upload file command. Kemudian returnnya ini ada dua, jadi ada error juga. Jadi errornya kan nggak ada, jadi return nil saja. Sudah selesai. Kemudian kita geser ke rute.go. Ada di modules AWS presentation rute.go. Nah, di sini juga ada boilerplate ya, slash hello. Kita hapus saja. Kita tambahkan, kita ambil controllernya ya. Nah, ini sedikit berbeda juga, tapi sintaksnya kurang lebih hampir mirip. Kita pakai must make ini tadi untuk mendapatkan controllernya. Nah, ini sama juga untuk parameter pertamanya itu pakai mod.app. Kemudian nama dari service-nya ini tadi, yaitu modules AWS controller.file. Kita kopikan saja. Nah, ini kan sudah dapat ya controllernya. Bisa bisa langsung aja kita tambahkan rutenya post. Nah, post ini kita pakai slash file saja. Kemudian handlernya jangan lupa diisi pakai yang file controller dot upload file. Nah, ini middleware-nya dinonaktifkan saja ya. Jadi cukup dihapus yang line 14 ini. Kemudian di save. Nah, ini sudah selesai. Kemudian jangan lupa modulnya ini didaftarkan ya. Didaftarkannya bisa di provider slash modul. Nah, di sini langsung saja service.register AWS, AWS.setup modul. Gini sudah otomatis terregister. Sekarang dijalankan saja servernya. Nah, ini sudah berjalan. Server bisa langsung pindah ke Postman. Kemudian kita upload file. Kita coba untuk upload file. Nah, di sini ada kalau muncul error seperti ini ya, no such table session, bisa kita aktifkan. Ini kan database-nya masih pakai SQLite ya. Jadi kita pakai SQLite, nggak pakai database yang beneran, sehingga kita bisa langsung mainan sama struktur tabelnya. Nah, di sini pindah ke config database. Config database ini di, maaf, maksudnya di session, bagian session ini ada session.config. Session.config ini ditambahkan saja di bawahnya objek cookie ini ditambahkan auto migrate. Auto migrate ini nilainya true. Nah, kita restart lagi servernya, lalu dijalankan kembali. Nah, ini sudah berubah ya errornya, yaitu tentang CSRF token. Nah, yang CSRF token ini kita bypass terlebih dahulu. Kita bypass dengan di config slash CSRF ini, kita bisa pakai slash file gini. Ya, kita bisa pakai slash file, kemudian kita restart servernya. Nah, ini udah di bypass ya CSRF-nya. Jadi kita nggak pakai CSRF dulu untuk sharing session ini supaya mempermudah. Ini filenya kita
Kita ambil saja, bebas ya filenya, yang ringan-ringan saja supaya cepat. Nah, setelah kita isi, jangan lupa ya, ini bodinya diisi dengan form data. Form data ini nanti harus ada key namanya file, kemudian value-nya diisi sama file yang mau di-upload. Kalau sudah nanti kita akan muncul file ID-nya. Ini disimpan aja ya, disimpan saja untuk kita pakai waktu nge-get sama delete file. Nah, untuk upload file ini sudah selesai. Kita sekarang geser ke gimana caranya kita mendapatkan file yang sudah diupload. Nah, untuk itu kita bisa membuat sebuah query, bisa pakai Goran script.go make query. Make query di modul AWS namanya get file. Nah, ini sudah terbuat, bisa langsung dibuka filenya. Di sini kita akan dapat dua tipe, yaitu struct dan interface, masing-masing namanya get file sama get file query. Kita isikan saja apa kira-kira front end-nya itu butuh apa aja. Misal misal front end-nya itu butuh file ID yang tipe datanya string dan nanti di return berupa JSON dengan key-nya namanya file underscore ID. Biasanya snake case ya kalau yang di JSON itu. Kemudian biasanya apa? Content type. Content type itu diperlukan. JSON jangan lupa di convert menjadi snake case. Kemudian data. Datanya ini untuk sementara kita pakai base 64 dulu aja karena kita masih nyoba-nyoba. Tapi kalau nanti menemukan misal upload file yang ukurannya besar gitu sudah kurang memungkinkan pakai base 64. Nanti ada caranya tersendiri. Nah, ini sudah untuk yang get file ini DTO-nya sudah selesai. Kita akan nge-return file ID, content type dan data. Kemudian untuk interface-nya kita tambahkan ya. Execute. Execute yang pertama konteks. Ini wajib ya. Konteks.konteks ini wajib di passing di semua query di parameter pertama karena pasti nanti bakalan dipakai di implementasinya. Kemudian file ID-nya. Nah, ini nanti akan nge-return DTO get file dan errornya. Kemudian kita geser untuk membuat implementasi dari get file query. Kita geser ke modul AWS infrastructure. Kemudian kita buat aja AWS slash s3.go. Di sini kita kasih nama package yang sesuai dengan foldernya saja, yaitu AWS. Nah, di sini kita buat tipe konkretnya dari get file query dan ya kita menerima klien S3 supaya supaya bisa dieksekusi ya pakai library S3-nya. Kemudian kita buat konstruktornya. Konstruktornya tentu akan mereturn get file query. Nah, kemudian kita buat implementasinya. Nah, ini ada execute, kita copy aja. Kita copy, kemudian kita buat sebuah method yang belongs to get file query. Kita paste ke sini. Nah, ini konteksnya jangan lupa diimport. Kemudian get file ini diimport juga dari queries. Queries.getFile. Nah, ini sudah ya.
Kita lanjut ke implementasinya. Untuk mengambil file kita bisa pakai kliennya ini tadi, klien S3, kemudian file info. Jangan lupa dipasingkan konteksnya, kemudian file ID-nya. Nah, di sini akan nge-return dua, yaitu info dan error. Jangan lupa di-handle errornya. Kita return objek kosongan saja karena kan ini error ya, kita nggak mengembalikan file yang beneran. Kemudian errornya pakai fmt.errorf seperti tadi. AWS get file query fail to get info gitu aja. Kemudian persen %w seperti tadi dan diberikan error, dipasing errornya. Kemudian kita ambil datanya, datanya sama akan mengembalikan data dan error. Nah, kita bisa ambil pakai client.download as base64. Kita pasingkan konteksnya dan file ID. Nah, ini kita kopas saja error handlernya. Kita ubah ya. Nah, ini saja sudah cukup. Kemudian kita return berupa queries.getFile. Sama errornya nil karena sudah di handle semua di atas. Nah, ini get filenya diisi dengan file ID yang bisa kita dapatkan dari parameternya tentu. Kemudian content type-nya bisa diambil dari info.file mimetype. Kemudian datanya bisa diisi dengan data. Nah, ini datanya udah string ya, udah base 64, jadi langsung bisa di return. Kemudian kita geser lagi ke controllernya. Di sini kita tambahkan query dengan tipe queries dot get file query. Nggak perlu pakai pointer ya, karena ini sudah interface. Kalau interface sudah nggak perlu pakai pointer lagi, nggak usah pakai bintang. Kemudian kita masukkan ke konstruktor. Nah, kita buat handler baru, namanya get file. ctx bintang web dot context. Sini kita akan ngambil file ID-nya dari URL parameter ya. Jadi bisa pakai ctx.param. Ini udah pasti ada, jadi nggak perlu dihandle. Selama kita masukkan ke rutenya benar, maka ini sudah pasti ada nilainya. Kemudian kita ambil filenya menggunakan query tadi. Nah, ini kan tadi returnnya file sama errornya ya. Kita pasingkan konteks, kemudian file ID. Jangan lupa di handle errornya. Ini di level controller bisa langsung pakai ctx.error. Kemudian return. Sudah. Kemudian kita bisa langsung returnkan ctx.json statusnya oke, http.status oke, dan kita returnkan filenya. Nah, kita registerkan rutenya di rute.go, kita tambahkan g.get slash file slash titik dua file ID. Nah, ini perlu disesuaikan ya sama yang ada di sini. Pastikan sama supaya nanti bisa terisi. Kemudian kita passing handlernya, yaitu get file. Kita geser ke dependency, kita buat query-nya get file
query comment maaf maksud saya queries dot maksud maaf maksudnya AWS ya. AWS tadi kan implementasinya ada di package AWS ya. Package AWS berarti kita AWS dot get new get file query. Kita pasingkan ini tadi kebutuhannya adalah klien yaitu s3.s3. Sudah ada di line 18 bisa langsung dipasing. Kemudian kita masukkan ke konstruktor dari controller get file query. Nah, ini sudah di save, kemudian kita jalankan. Nah, ini sudah. Ini get filenya ya. Get file ini udah ada titik dua file ID, bisa diganti aja path variabelnya ini dengan nilai yang dikembalikan sama waktu kita upload file. Kita jalankan dan ya kita dapat hasil filenya. Datanya berupa base 64 ya, seperti yang tadi di implementasinya. Nah ini untuk file-file yang ukurannya cukup ringan saja nggak apa-apa pakai base 64, tapi kalau sudah cukup besar sudah nggak begitu masuk akal ya pakai base 64. Nanti ada metodenya sendiri. Yang terakhir adalah delete file. Sebetulnya delete file ini 11-12 dengan upload file karena kita akan mengubah state dari sistem, jadi kita pakainya command. Kita bisa langsung buat lagi commandnya pakai go run script ini make command AWS namanya kita kasih nama delete file saja. Nah, ini sudah dibuat, bisa kita buka. Langkah-langkahnya kurang lebih mirip ya. Tapi kalau misalnya yang di upload file ini kita di requestnya pakai file header, kita nggak pakai itu lagi ya. Kita pakai ID dari filenya. Karena kita kan cuma perlu ID file aja untuk menghapus file. Kemudian kita bisa tambahkan sama yaitu klien S3-nya ke objeknya ini. Nah, kemudian ditambahkan di konstruktornya juga. Nah, ini kita pindah, geser ke fungsi execute. Bedanya adalah kita nggak perlu menambahkan ID lagi seperti yang ada di upload file karena kan kita sudah tahu ID-nya apa. Untuk menghapus kita bisa pakai fungsi fungsi dari S3 ini dot delete. Kita passing request konteksnya, kemudian ID dari filenya. Jadi dia menerima konteks dan file ID. Nah, di sini dia nge-return error ya. Jadi kita harus handle errornya. If errornya tidak sama dengan nil, kita return format dot error f. Error f kita delete file command failed to delete file. Kita wrap errornya ya. Kemudian ya kita return nil saja karena sudah dihandle di atas errornya. Kemudian kita tambahkan di sini di controller. Kita kopikan saja cukup diganti sedikit. Kita copy dari atas, delete file command dan ini uploadnya diganti delete. Sama yang di sini juga di copy saja, delete tipenya delete file command dan kita tambahkan di bawahnya delete file command. Kita buat handler baru yaitu delete file. Kita bisa langsung execute ya commandnya tadi karena tadi commandnya cuma mengembalikan error jadi kita simpan aja satu variabel delete file command dot execute requestnya berupa command
dot delete file request. Yang ini nanti dia akan menerima konteks sama ID. Konteksnya yaitu langsung kita pasingkan konteks, kemudian ID-nya bisa kita ambil dari param seperti yang ada di line 49 di bagian get file. Jadi ctx.param file ID. Sudah. Nah, errornya jangan lupa di-handle. Kalau errornya nggak sama dengan nil, kita ctx.error. Karena ini di level controller ya. Kemudian jangan lupa di return. Nah, yang terakhir, kalau misalnya requestnya berhasil, kita kembalikan status OK 200. Kemudian web.h, sesuaikan saja sama standar response API. Kita copy aja supaya mudah. Nah, ini bedanya adalah kita pakai datanya nil, karena kita nggak perlu mereturn apa-apa ke klien. Cukup, pokoknya klien tahu itu sukses, ya udah, cukup. Nah, kita buat di dependency.go, delete file command, kita eksekusi konstruktornya, new delete file command, dia menerima S3, kita pasingkan S3. Nah, di file controllernya ini kita tambahkan, sesuai tadi konstruktornya kan sudah ditambah, delete file command. Lalu kita register routingnya g.delete slash file slash titik dua file underscore id. Kemudian file controller dot delete file. Itu untuk handlernya. Kemudian kita jalankan saja dan kita coba untuk delete file dengan ID yang tadi. Nah, ini sudah sukses ya. Berarti kalau kita get file harusnya akan nggak dapat apa-apa atau error ya. Nah, ini sudah benar. Tidak error. Nah, ini idealnya memang di handle errornya lagi kalau misalnya file not found. Tapi untuk agenda sharing session kali ini itu tidak perlu dibahas dulu. Jadi lebih ke mengenalkan library-nya. Untuk library-nya sendiri nanti saya share linknya. Sudah ada di pkg.go.dev/github.com/dptsi/gostorage/s3. Di sini ya ada beberapa fungsi ya yang bisa dipakai. Kalau tadi kan kita pakainya cuman yang delete, download sbase 64 sama upload. Nah, ini sebenarnya masih ada lagi, ada public link, ada upload from base 64 sama download yang biasa. Ini download yang biasa akan mengembalikan sebuah file. Ya, kurang lebih seperti itu untuk sharing session kali ini. Berhubung waktunya sudah lewat ya, jadi kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa langsung japri saja. Ya, atau kayak Mas Fikri langsung ke meja saya gitu. Atau saya yang ke meja rekan-rekan juga nggak masalah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari sharing session kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya izin menutup. Sampai jumpa di sharing session berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.